Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Angelina Dilia dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 2019 dengan NIM 194444173 TP 12550. Jurnal yang saya gunakan berjudul Effects of Low Voltage Electrostatic Field on the Microstructural Damage and Protein Structural Changes in Prepared Beef Stick during the freezing process. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, material dan metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan beku daging mentah. Jadi, penyimpanan beku ini sendiri sudah banyak sekali digunakan di dalam industri makanan, terutama untuk penyimpanan daging segar. Nah, saat ini daging segar ini semakin disukai karena nilai gizinya yang tinggi. Akan tetapi, selama pembekuan daging mentah, terdapat beberapa penurunan kualitas produk dari daging sapi segar ini. Lalu di slide-slide berikutnya nanti akan saya jelaskan beberapa metode pembekuan yang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Metode yang pertama yaitu pembekuan secara tradisional menggunakan air blast freezing atau biasa disebut AF. Jadi pembekuan dengan metode ini dapat mengubah kandungan dan distribusi kelembapan dalam jaringan daging sehingga mengarah pada pembentukan kristal es yang lebih besar. Akibatnya terjadi perubahan tekstur, perubahan warna yang tidak dapat diterima, dan terjadinya oksidasi protein dan lipid yang berlebihan. Nah, perubahan-perubahan ini dapat mengurangi kualitas daging. Selanjutnya, terdapat metode pembekuan cryogenik menggunakan cryoprotectant seperti anti-freezing protein maupun sakarida seperti sukrosa, trehalose, dan sorbitol. Pada penggunaan pembekuan dengan metode ini, terjadi penurunan titik beku non-koligatif. Selain itu, drip loss dan protein loss-nya lebih sedikit, serta juiciness daging menjadi lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Akan tetapi, adanya penambahan zat aditif ini bisa jadi tidak menguntungkan bagi konsumen. Selanjutnya, terdapat metode pembekuan fisik yang bisa dilakukan dengan menggunakan tekanan tinggi, power ultrasound, medan magnet, atau high voltage electrostatic field atau bisa disebut HVEF. Nah, metode-metode ini bisa meningkatkan nukleasi selama pembekuan sehingga kristal es yang terbentuk itu lebih kecil dan kerusakan struktur jaringan otot juga lebih kecil. Akan tetapi, penggunaan metode ini relatif mahal dan tidak stabil, sehingga sulit diterapkan dalam pembekuan daging dalam skala yang besar. Nah, karena metode-metode yang telah disebutkan di slide sebelumnya itu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka perlu dikembangkan teknik pengolahan fisik baru untuk membantu proses pembekuan. Salah satunya adalah dengan menggunakan low voltage electrostatic field atau medan elektrostatik tegangan rendah. Penggunaan metode ini karena medan listrik statis ini secara efisien bisa menjaga kualitas makanan selama pembekuan, selain itu juga murah dan bisa digunakan untuk membekukan berbagai macam makanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh LVEF pada kerusakan mikrostruktural dan perubahan struktur protein stik sapi selama proses pembekuan. Dan pada penelitian ini, AF ditetapkan sebagai kontrol. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai material dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, untuk preparasi sampel, dilakukan pemotongan dari sampel sapi, yaitu jaringan ikat dan jaringan lemaknya dihilangkan dan dipotong menjadi stik berukuran 80 x 60 x 20 mm. Kemudian sapi yang sudah dipotong ini direndam dalam campuran NaCl, gula putih, natrium, glutamin transaminase, serta air. Kemudian dilakukan pengemasan dengan tekanan atmosfer dengan menggunakan kantong polietilen. Proses pengemasan ini dilakukan di ruang operasi tertutup pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian setelah itu, sampel yang sudah dikemas diberi perlakuan pembekuan yaitu air blast freezing, LVEF freezing, serta yang tidak dibekukan atau unfrozen. Kemudian untuk perangkat percobaan LVEF sendiri,
Perangkat percobaannya terdiri dari pembangkit listrik yang dilengkapi dengan pengontrol tegangan dan elektroda. Pengontrol tegangan ini berfungsi untuk menghasilkan tegangan maksimum 2500 volt dan arus maksimum 0,2 mA. Dan elektrodanya berukuran 43 cm dikali 23 cm. Kemudian untuk perlakuan pembekuannya, stick ditempatkan di atas plat tembaga yang berukuran 30 cm dikali 20 cm yang dipasang pada sebuah bilik. Di ruangan perakuannya ditempatkan dalam inkubator dingin pada suhu min 30 derajat Celcius dan tegangan yang diberikan adalah 2500 volt. Lalu untuk ekstraksi protein myofibril terdapat 6 tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pencincangan, di mana stik sapi yang sudah dibekukan dan ditowing dilakukan pencincangan hingga menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian dihomogenisasi dengan buffer isolat sebanyak 3 kali. Setelah itu disentrifugasi pada 2000 rpm selama 15 menit untuk mendapatkan pelet MP. Setelah itu pelet MP dicuci 3 kali dengan buffer natrium fosfat dan 0,1 molar NaCl. Kemudian dilakukan penghilangan jaringan ikat dan lemak yang terlihat menggunakan 4 lapis kain tipis. Setelah itu dilakukan pengaturan pH-nya dan pengaturan pH-nya diukur menjadi 6,5 dengan menggunakan 0,1 molar HCl. Ya, penelitian ini digunakan dua jenis mikroskop untuk analisis mikroskopisnya. Yang pertama yaitu menggunakan scanning electron microscopy dan yang kedua adalah transmission electron microscopy. Kemudian terdapat analisis elektroforesis, penentuan karbonil, serta penentuan kandungan sulfhidril. Yang pertama yaitu penentuan total sulfhidril, yaitu larutan protein dihomogenkan dalam 4,5 mili buffer pelarut, kemudian ditambahkan 4 mili aliquot supernatan dan diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 25 menit dan kemudian absorbansi larutannya diukur pada 412 nanometer. Untuk penentuan kandungan karbonil, larutan protein myofibril diinkubasi dengan 10 milimolar DNPH selama 1 jam, kemudian ditambahkan asam trikloroasetat sebanyak 20% dan disentrifugasi. Lalu dicuci dengan 1 mili campuran etanol dan etil asetat. Setelah itu dilarutkan dalam 3 mili guanidin dan kemudian absorbansi larutannya diukur pada 370 nanometer. Lalu yang terakhir untuk analisis elektroforesis, profil protein larutan MP dianalisis dengan SDS Bates dan sampel yang digunakan sebanyak 10 mikroliter protein. Untuk penentuan kandungan Fe terdapat penentuan Fe heme iron dan non heme iron. Untuk yang heme iron, pertama stik sapi cincang sebanyak 4 gram ditambah 20 mili aseton yang diasamkan, kemudian divortex selama 15 detik dan diinkubasi pada ruang gelap suhu kamar selama 2 jam. Kemudian campuran tersebut disaring dan absorbansi filtratnya diukur pada 640 nanometer dan dicatat. Untuk yang non-heme iron, stik sapi cincang sebanyak 5 gram ditambahkan 15 mili buffer asam sitrat fosfat, 1 mili asam askorbat 2%, 2 mili larutan asam trikloroasetat, serta 1,2 mili amonium asetat. Kemudian absorbansi larutannya diukur pada panjang gelombang 562 nm. Kemudian dilakukan juga analisis spektroskopi untuk mendapatkan spektrum Raman dan spektrum fluoresensi. Jadi untuk yang Raman, struktur sekunder protein dianalisis dengan mengumpulkan spektrum Raman dari semua sampel menggunakan spektrometer laser Raman dengan 5 pemindaian selama 25 detik. Untuk yang fluoresensi, yaitu spektrum fluoresensi larutan protein ditentukan dengan spektrofluorometer fluoresensi, panjang gelombang eksitasinya ditetapkan pada 295 nanometer dan spektrumnya direkam dari 300 hingga 400 nanometer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hidrofobisitas permukaan protein, analisis DSC, dan analisis statistik. Untuk metode hidrofobisitas permukaan protein, yaitu 1 ml larutan MP dicampur dengan 200 ml bromofenol biru, dan kontrolnya digunakan campuran 200 ml BPB dan 1 ml buffer fosfat 20 milimolar.
Lalu sampel dan kontrol diaduk selama 10 menit, kemudian disentrifugasi selama 15 menit, dan absorbansi supernatannya dibaca dengan buffer fosfat blanco pada 595 nanometer. Lalu untuk DSC analisisnya 15 mg larutan MP ditimbang dan disegel dalam panci aluminium untuk pemindaian panas. Lalu panci kosongnya digunakan sebagai referensi. Analisis DSC sampelnya dilakukan dengan DSC Q2000 pada laju pemanasan 5 derajat Celcius per menit dan kisaran suhu 25 hingga 100 derajat Celcius. Untuk analisis statistik, 3 batch sampel daging dengan 3 perlakuan yang berbeda, yaitu tidak dibekukan dengan air blast freezing, dan dibekukan dengan LVEF. Dianalisis menggunakan SPSS, dan analisisnya menggunakan analisis variansi satu arah atau ANOVA. Selain itu dilakukan uji Duncan untuk menentukan signifikansinya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang didapatkan. Oke, sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai struktur otot terlebih dahulu karena dalam hasil dan pembahasan banyak disinggung istilah-istilah yang berkaitan dengan struktur otot. Otot terdiri dari sekumpulan muscle fiber, dan setiap muscle fibernya dilapisi oleh membran plasma yang biasa disebut sarkolema dan berisi banyak myofibril. Lalu myofibril ini merupakan elemen kontraktil jaringan otot rangka yang tersusun dari banyak sarkomer. Lalu sarkomer sendiri merupakan unit fungsional otot rangka yang tersusun dari aktin dan miosin. Aktin ini adalah protein yang membentuk filamen halus, dan miosin adalah protein yang membentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika terjadi kontraksi otot. Aktin ini menempel pada garis Z di ujung sarkomer, sementara miosin di tengah-tengah sarkomer atau disebut garis M. Kemudian terdapat juga pita I, pita A, dan zona H. Jadi pita I ini adalah wilayah di mana sarkomer tidak memiliki miosin, dan pita A itu merupakan wilayah sarkomer yang memiliki miosin. Sementara itu zona H adalah wilayah sarkomer yang tidak memiliki aktin. Berikut ini merupakan hasil pemindaian mikroskop elektron yang menggunakan scanning electron microscope untuk mengetahui kerusakan mikrostruktural otot. Dari gambar ini dapat terlihat bahwa sampel stik yang tidak dibekukan menunjukkan penampang yang halus dan bandel serat otot yang kompak tanpa gap yang terlihat jelas di antara seratnya. Sementara itu, perlakuan dengan air blast freezing yang ditunjukkan di gambar yang tengah, itu terlihat bahwa perlakuan air blast freezing bisa merusak struktur mikro dari stik sapi. Dapat terlihat bahwa celah antara muscle fibernya semakin besar sehingga water holding capacity stick-nya menjadi hilang. Lalu untuk perlakuan low voltage electrostatic field di gambar yang sebelah kanan, celah antara muscle fibernya hanya sedikit mengalami perubahan, bahkan hampir sama dengan sampel yang tidak dibekukan. Terlihat gap yang lebih kecil di perlakuan dengan LVEF daripada perlakuan dengan AF. Nah, gap yang lebih kecil antar muscle fiber ini dikaitkan dengan water holding capacity yang lebih tinggi dan tekstur daging yang lebih baik. Jadi dengan kata lain, LVEF ini dapat secara signifikan mengurangi kerusakan struktur mikro pada penampang otot stik sapi selama proses pembekuan. Hal ini penting karena kerusakan struktur mikro akan menurunkan kualitas stik ketika sudah dimasak nantinya. Lalu berikut ini merupakan gambar sarkomer pada sampel stik yang dilihat dengan transmission electron microscope. Pada sampel yang tidak dibekukan di gambar yang paling kiri, terlihat bahwa sarkomernya tersusun rapi dan garis Z, garis M, pita A, serta filamennya dapat terlihat dengan jelas. Lalu untuk sampel yang dibekukan dengan air blast freezing, terlihat bahwa terjadi fraktur myofibril di sepanjang garis Z, dan bagian aktin pada zona I-nya hancur mengakibatkan terjadinya pemanjangan sarkomer dari yang awalnya 2006,5 nm menjadi 2196,96 nm. Lalu untuk sampel yang dibekukan dengan low voltage electrostatic field, sarkomernya lebih teratur daripada sampel AF.
Filamennya terlihat lebih kompak dan tersusun rapi, dan mirip dengan sampel yang tidak dibekukan. Struktur sarkomer yang tersusun rapi ini dikaitkan dengan water holding capacity yang tinggi dan tekstur yang lebih baik, sehingga secara keseluruhan hasilnya menunjukkan bahwa LVEF dapat secara efisien mengurangi kerusakan struktur mikro pada sampel stick. Berikut ini merupakan hasil SDS page pada protein myofibrillar. Jadi protein myofibril ini mengandung myosin heavy chain pada 245 kDa, aktin pada 43 kDa, troponin T+ pada 30 kDa, dan myosin light chain pada 20 kDa. Untuk MHC dan aktin, intensitasnya pada sampel AF lebih lemah dibandingkan sampel yang tidak dibekukan. Karena sama pembekuan dengan AF, protein ini mengalami modifikasi dan kemudian diikuti dengan degradasi dan agregasi. Lalu untuk sampel LVEF, intensitasnya sama dengan sampel yang tidak dibekukan. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa LVEF dapat mencegah MHC dan aktin mengalami degradasi atau agregasi selama pembekuan. Lalu sementara itu untuk troponin T dan juga MLC dilaporkan juga sensitif terhadap pembekuan dan thawing. Akan tetapi kedua jenis protein ini tidak diamati dalam penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pembekuan terhadap oksidasi protein. Jadi protein myofibril ini rentan terhadap serangan reaktif oksigen spesies atau biasa disebut ROS selama berbagai pemrosesan postmortem seperti pendinginan, pembekuan, iradiasi, serta pemrosesan dengan tekanan tinggi. Nah, adanya oksidasi ini dapat menurunkan kualitas daging yang akan berpengaruh terhadap kelembutannya, juiciness-nya, serta nilai gizi dari daging itu sendiri. Lalu seperti yang ditunjukkan pada grafik A di gambar yang di sebelah paling kiri, kandungan karbonil pada sampel AF adalah 1,67 nmol per miligram, yang secara signifikan lebih tinggi daripada sampel yang tidak dibekukan, yaitu 0,83 nmol per miligram. Kemudian di sisi lain, sampel LVEF menunjukkan kandungan karbonil yang relatif lebih rendah, yaitu 1,06 nmol per miligram. Dengan demikian, perlakuan LVEF ini dapat mengurangi pembentukan gugus karbonil pada rantai samping asam amino tertentu. Lalu, selain pembentukan senyawa karbonil, oksidasi protein ini juga dicerminkan oleh hilangnya gugus sulfhidril. Lalu dapat dilihat pada grafik B yang di tengah, kandungan sulfhidril total pada sampel AF adalah 40,22 mikromol per G, yang secara signifikan lebih rendah daripada sampel yang tidak dibekukan dan sampel LVEF. Hasil ini menunjukkan bahwa oksidasi oleh reaktif oksigen spesies dapat dihambat dengan pembekuan LVEF. Lalu selain itu, besi heme dan besi non-heme yang merupakan bentuk utama besi pada daging merupakan katalis oksidasi yang kuat. Lalu menurut hasil yang dapat dilihat pada grafik C di sebelah kanan, jumlah besi heme dalam sampel AF secara signifikan lebih rendah daripada sampel yang tidak dibekukan. Hal ini menunjukkan bahwa besi heme dilepaskan dari cincin porfirin hemoglobin dan mioglobin. Selain itu, telah dilaporkan juga bahwa cincin porfirin ini bisa dihancurkan oleh pembentukan dan pertumbuhan kristal es. Nah, karena pembekuan dengan LVEF ini bisa meminimalkan kristal es, maka perlakuan dengan LVEF ini bisa mengurangi pelepasan besi heme sebagai katalis oksidasi dalam daging selama pembekuan. Lalu untuk struktur sekunder protein, digunakan spektrum Raman dalam kisaran 400 hingga 2000 cm pangkat min 1. Lalu pita dalam kisaran 1645 hingga 1700 cm pangkat min 1 ini didefinisikan sebagai pita amidai. Dan struktur sekunder protein dapat diperkirakan dari pita amidai ini yang mencakup alpha helix, beta sheet, random coils, dan beta turns. Kemudian pada gambar B yang di sebelah kanan, terlihat bahwa kandungan total alpha helix-nya dalam sampel yang tidak dibekukan adalah yang paling banyak di antara semua kelompok. Sedangkan beta sheet-nya yang paling sedikit.
Struktur alpha helix ini dipertahankan oleh ikatan hidrogen antara CO dan NH dari rantai polipeptida. Kemudian selama pembekuan, ikatan hidrogen ini bisa hancur karena adanya migrasi air dan kristalisasi es, sehingga bisa terjadi transformasi struktur alpha helix menjadi beta sheet. Lalu kandungan alpha helix dalam sampel LVEF adalah 24,41% dan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan sampel AF, yaitu 18,09%. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan pembekuan dengan LVEF ini dapat mengurangi perubahan struktur sekunder protein selama proses pembekuan. Hasil lokal microenvironment digunakan spektrum Raman untuk memantau lingkungan mikro dari protein. Rasio intensitas I850, I830 menunjukkan tentang residu tirosin. Jadi residu tirosin tertanam jika nilainya 0,7 hingga 1 dan residu tirosin terpapar jika nilainya lebih dari 1. Yang dimaksud tertanam adalah gugus hidrofobik berkumpul satu sama lain untuk membentuk inti hidrofobik dan terkubur dalam rantai polipeptida. Sementara itu yang dimaksud terpapar adalah residu tirosin ini terpapar ke fase aqueous atau lingkungan mikropolar. Seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kiri, semua sampel menunjukkan nilai I850, I830 yang berkisar antara 0,7 hingga 1 yang menunjukkan bahwa residu tirosinnya terpapar pada lingkungan mikropolar atau aqueous. Selain itu, nilai I850, I830 pada sampel LVEF ini secara signifikan lebih rendah daripada sampel AF. Perbedaan ini menunjukkan bahwa LVEF dapat menstabilkan lingkungan mikro di sekitar residu tirosin dan menunda denaturasi protein myofibril. Lalu selanjutnya, pita Raman pada I760 dan I1003 memberikan informasi mengenai lingkungan mikro residu triptofan, di mana penurunan I760, I1003 menunjukkan bahwa residu triptofan ini terpapar ke lingkungan mikropolar dari yang semula tertanam. Terjadi penurunan rasio intensitas yang signifikan setelah pembekuan. Hasil ini menunjukkan bahwa LVEF memiliki efek positif dalam menstabilkan lingkungan mikro residu dari triptofan ini. Kemudian, untuk mengevaluasi perubahan struktur tersier protein, digunakan karakteristik fluoresensi dan panjang gelombang emisi maksimum. Jika panjang gelombang emisi maksimumnya lebih rendah dari 330 nanometer, triptofan berada dalam lingkungan nonpolar. Dan jika panjang emisi maksimumnya lebih tinggi dari 330 nanometer, triptofan berada dalam lingkungan yang polar. Lalu dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ketiga sampel menunjukkan panjang gelombang emisi maksimum yang sama pada 334 nanometer. Selain itu, intensitas fluoresensi MP dalam sampel AF jauh lebih rendah daripada sampel yang dibekukan pada 330 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa struktur protein terbuka dengan adanya pembekuan. Lalu setelah menggunakan LVEF dalam proses pembekuan, intensitas fluoresensi MP pada 330 nanometer meningkat sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa LVEF dapat melindungi struktur protein agar tidak terbuka selama pembekuan berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hidrofobisitas permukaan protein. Jadi, hidrofobisitas permukaan protein ini terkait dengan fungsionalitas dan konformasi protein yang dapat mencerminkan kandungan asam amino hidrofobik yang terpapar dan merupakan indikator penting untuk mengkarakterisasi perubahan struktur protein. Lalu seperti yang terlihat pada gambar, jumlah BPB yang terikat pada MP dalam sampel yang tidak dibekukan adalah 78,2 mikrogram yang merupakan yang terendah di antara semua kelompok. Lalu pada sampel AF terlihat ada peningkatan BPB terikat yang cukup tinggi yang menunjukkan bahwa perlakuan air blast freezing ini meningkatkan hidrofobisitas permukaan protein myofibril yang menyebabkan adanya paparan gugus asam amino hidrofobik sehingga mempengaruhi daya ikat protein. Lalu berikutnya pada sampel LVEFF, jumlah BPB terikatnya adalah 85,51 mikrogram
yang secara signifikan lebih rendah daripada sampel AF. Sehingga LVEF ini dapat mengurangi paparan asam amino hidrofobik pada protein selama pembekuan. Sehingga dengan menggabungkan hasil lingkungan mikro, karakteristik fluoresensi, dan hidrofobisitas permukaan protein, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LVEF dapat mengurangi perubahan struktur tersier dari protein myofibril selama proses pembekuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stabilitas termal dari protein. Jadi protein myofibril ini berkaitan dengan water holding capacity dalam otot, dan water holding capacity yang baik dikaitkan dengan stabilitas termal protein yang lebih tinggi. Suhu transisi dan entalpi merupakan indikator penting dalam stabilitas termal protein. Lalu pada grafik ini dapat terlihat bahwa kurva DSC memiliki dua puncak endotermik, dan parameter yang diperoleh tercantum pada tabel di atas. Menilai Tmax 1 dan Tmax 2 dari protein pada sampel yang tidak dibekukan masing-masing adalah 53,34 derajat Celcius dan 73,31 derajat Celcius yang merupakan yang tertinggi di antara semua kelompok. Kemudian setelah diberi perlakuan air blast freezing, terjadi penurunan yang cukup besar pada Tmax 1 dan Tmax 2. Sementara itu, Tmax 1 dan Tmax 2 di sampel LVEF masing-masing adalah 51,85 derajat Celcius dan 72,99 derajat Celcius yang secara signifikan lebih tinggi daripada sampel AF. Sehingga suhu transisi miosin dan aktin dapat ditingkatkan secara signifikan oleh LVEF selama proses pembekuan. Lalu untuk entalpi, entalpi ini menyatakan jumlah energi yang diperlukan untuk mendenaturasi protein. Entalpi 1 dan entalpi 2 sampel AF lebih rendah dibandingkan sampel yang tidak dibekukan. Entalpi 1 dan entalpi 2 pada sampel LVEF jauh lebih tinggi dari sampel AF. Jadi dengan kata lain, LVEF ini bisa meningkatkan energi yang diperlukan untuk mendenaturasi protein myofibril dan meningkatkan stabilitas termal protein myofibril pada proses pembekuan. Berikutnya masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, LVEF dapat mengurangi kerusakan serat otot dan mempertahankan integritas sarkomer, dapat mengurangi degradasi protein dan melindungi protein dari oksidasi. Lalu LVEF juga dapat mempertahankan struktur sekunder dan tersier protein myofibril yang mengarah ke stabilitas termal yang lebih baik. Dan yang terakhir, LVEF juga dapat melindungi struktur protein dari freezing injury. Berikut ini referensi yang saya gunakan yang berasal dari jurnal Mid Science. Sekian presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaktepatan pengucapan kata. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir.